Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Keisha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, Pekan Olahraga Nasional menjadi ajang yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia yang berminat di bidang olahraga. Pada tahun ini, Indonesia mengadakan PON di 2 tempat sekaligus. Nah saudara, Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai persiapan panitia besar PON yang ke-21 pada tahun 2024. Sudah hadir bersama kita Pak Baharudin Siagian yang merupakan Ketua Harian PON 21 tahun 2024. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Baharudin? Sehat selalu. Pak Baharudin, pada hari ini terhitung kalau kita hitung mundur, PON sudah H-38 ya Pak. Bagaimana persiapannya Pak menuju hari H? Ya, berkaitan dengan pelaksanaan PON yang akan dibuka pada tanggal 8 September 2024 di Aceh, Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan berbagai langkah-langkah yang berkaitan dengan pertama adalah persiapan venue-nya, yang kedua adalah persiapan penyelenggaraan event itu. Artinya dalam posisi penyelenggaraan hari ini kita sedang bersiap diri untuk mengadakan peralatan, ya, mengadakan peralatan, transportasi, akomodasi, kesehatan, dan konsumsi, ya. Ini menjadi konsen kita. Karena apa? Karena memang waktunya sudah tidak terlalu lama lagi. Hari ini sudah dilakukan persiapan, lelangnya sudah, hanya tinggal menunggu waktu penetapan pemenang dan nanti akan ada pemenangnya, sehingga nanti pada saat tanggal 8 itu semua sudah ready, termasuk peralatannya. Nah Pak, menjelang hari H ini agenda PON, apakah masih ada yang dikejar untuk dipersiapkan seperti itu Pak? Banyak yang harus dikejar, karena apa? Karena memang kita ada membangun baru beberapa venue, yaitu di Desa Sena, di Kuala Namu sana. Yang pertama adalah pembangunan stadion utama, ya, stadion utama sepak bola. Nah, sekarang posisinya sudah 80%. Kita harapkan nanti di pertengahan Agustus itu sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Gor Poli Indoor juga sudah mendekati 85% selesai. Yang sudah selesai ada di sana namanya Gor Martial Art Arena. Jadi nanti di sana akan dipertarungkan bisa jiu-jitsu, bisa taekwondo, bisa karate. Jadi semua nanti tarung-tarung, beberapa cabang olahraga akan dipertandingkan di sana. Yang keempat adalah Stadion Madia Atletik namanya. Jadi Stadion Madia Atletik ini udah selesai. Sudah bisa dipakai, tapi ini sekarang sedang dipakai latihan untuk atlet-atlet kita, sehingga nanti waktu pertandingan dia sudah terbiasa main di situ. Yang terakhir, yang kelima adalah cabang olahraga motorcross. Motorcross. Nah sekarang sedang dikerjakan, posisi hari ini di 95%. Artinya yang bangun baru ini sudah hampir selesai. Jadi yang mungkin agak lama mungkin stadion utama itu nanti. Ya, itu mungkin untuk persiapan yang bangun baru. Kalau yang renovasi, semua FOV namanya, Field of Play-nya itu sudah selesai. Artinya kalau yang direnovasi, besok main pun sudah siap semua. Sekarang di luar kita tinggal moles, bagaimana kita mempercantik, memperindah, sehingga nanti kesannya itu keren gitu ya, dan asri gitu. Oke baik Pak, untuk penyelenggaraan PON pada tahun ini dari sekian banyak PON-PON yang sudah terselenggara Pak, pada tahun ini apa yang menjadi pembeda dari terselenggaranya PON yang ke-21 ini Pak? Ya mungkin pembedanya adalah kalau selama ini PON itu dilaksanakan di satu provinsi ya, tapi hari ini di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Artinya bahwa kita harus selalu satu pikiran, sejalan, sehingga koordinasinya bisa berjalan dengan baik. Nah di Aceh itu ada 33 cabang olahraga, di Sumatera Utara itu ada 34 cabang olahraga. Nah ini yang akan dipertandingkan di Sumatera Utara, dan di Aceh itu ada 33 cabang olahraga. Boleh dijelaskan sedikit Pak, tadi Bapak menjelaskan ada 34 cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara. Seperti apa aja Pak? Oh, di Sumatera Utara sepak bola putri, ya, Sumatera Utara bowling, futsal, senam, taekwondo, wushu, karate,
tinju, ya, golf, e-sport juga akan dipertandingkan ya. E-sport termasuk juga nanti perairan terbuka. Perairan terbuka di Parapat, ada ski air nanti mainnya di Bali G, dan ada juga di Samosir. Di Samosir kita pertandingkan poli pantai. Poli pantai putra dan putri. Terus juga kita ada mempertandingkan sambo, ya, ada kabadi, ya, ada catur, ada BMX, dan juga ada mountain bikes MTB di Tahura di Tanah Karo. Nah, semua ini sebenarnya secara umum sudah siap untuk dipertandingkan, termasuk juga drum band. Ya, drum band ini juga dipertandingkan di PON ini, dan itu venue-nya bisa memakai venue yang sudah ada. Dan juga sepeda jarak jauh juga sudah kita survei dan sudah tinggal pelaksanaan pertandingan lah kira-kira dalam waktu dekat ini kita akan ada tes event ke beberapa cabang olahraga yang menurut kita penting dan sangat penting gitu. Nah, tadi Pak Baharudin ada menjelaskan mengenai cabang olahraga salah satunya e-sport ya Pak. Apakah itu pada tahun ini baru diselenggarakan atau memang ada tambahan beberapa e-sport yang akan nantinya dilombakan pada PON ini? Ya, e-sport itu tahun lalu masih masih semacam tes event lupa saya. Tapi hari ini dia sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dan juga akan memperebutkan beberapa medali emas di situ gitu ya. Nah Pak, kalau untuk PON 2024 ini targetnya seperti apa sih Pak? Tentu Sumatera Utara punya target yang yang wajar gitu ya, yang bisa kita capai. Yang pertama, target kita untuk meraih prestasi itu ya untuk medali emas ada 100 ya. Kalau posisi kita 100, maka target kita memang ditetapkan oleh Pak Gubernur di posisi 4 besar. Nah, 4 besar. Kenapa 4 besar? Kita harus realistis ya, bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, DKI itu selalu mendominasi. Kenapa? Karena memang mereka sudah penduduknya juga lebih banyak, ya, fasilitas olahraganya juga cukup memadai jika dibandingkan dengan kita. Maka kita harus realistis gitu. Karena olahraga itu harus sportif, ya, tak bisa juga asal-asalan sehingga nanti hasilnya juga akan bisa membanggakan kita sendiri sebagai tuan rumah maupun tamu-tamu kita yang ada di sini. Gitu. Nah, Pak Baharudin tadi juga sudah menjelaskan untuk persiapan panitia penyelenggara PON yang ke-21 ini terbilang event yang besar juga ya Pak, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai bidang termasuk seperti transportasi, kesehatan, akomodasi. Lalu bagaimana untuk mempersiapkan itu semua Pak secara keseluruhannya? Ya tentu PON ini kan ada namanya PB, pengurus besar. Jika dikatakan pengurus besar berarti ada ketua umumnya. Nah, ketua umum PB PON itu di Sumatera Utara adalah Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Agus Patoni MSI. Dan ada wakil-wakil ketua umum, ada Pak Pangdam, ada Pak Wakapolda, ada Pak Kajati, ada Pak Kapolda ya, Pak Kajati, dan Sekda. Itu ketua umum dan wakil ketua umum. Juga ada ketua harian saya, ada beberapa wakil ketua harian, ada Pak Bibi, ada Ibu Lis, dan juga ada Pak Dani Lubis, Kepala BPKD, maupun Zulkifli. Nah ini semua saling topang menopang dalam melaksanakan kegiatan teknis-teknis tadi dikerjakan oleh masing-masing kepala dinas. Misalnya dinas kesehatan, urusannya bidang kesehatan. Peralatan itu ada di BPBD. Misalnya di pertandingan itu ada di Dispora kabinnya. Untuk bidang venue namanya itu dinas PUPR. Jadi semua kepala dinas, semua juga Forkopimda maupun stafnya dilibatkan di dalam pelaksanaan PON 21 2024 di Sumatera Utara ini. Terlibat semua. Dan kalau untuk tadi juga Bapak menjelaskan apakah nantinya itu sedikit mundur ya Pak mengenai e-sport tadi, boleh diceritakan Pak tambah-tambahan olahraganya apa aja? Tambahan olahraga sebenarnya banyak cabang olahraga baru ya.
Misalnya Kabadi itu juga baru, ya kan, ada namanya juga Pergatsi baru, ya kan, ada triathlon juga termasuk tergolong baru juga. Nah ini semua kita siapkan gitu, atlet-atlet kita siapkan, persiapannya juga kita lakukan dari mulai telescouting, ya, telescouting, diseleksi menjadi atlet, setelah itu dilakukan TC berjalan, ya kan. Maksudnya Platda berjalan. Nah dalam waktu dekat ini mungkin di awal Agustus ini kita akan melakukan TC penuh. Artinya dia diinapkan di hotel, diurus di situ, dibawa ke tempat latihan, dibawa pulang lagi ke penginapan, sehingga memang dia harus terjamin kesehatannya, terjamin mentalnya, ya, sehingga nanti pada saat pertandingan itu semua clear. Karena kalau ada ganjalan itu bisa merepotkan atlet itu sendiri gitu. Baik, siap Pak. Pak Barudin, kita masih akan berbincang-bincang mengenai persiapan panitia PON ini, tapi kita tahan dulu. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda pariwara berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Pak Barudin, saya mau bertanya nih, bagaimana sosialisasi untuk PON yang ke-21 ini terhadap masyarakat? Ya sosialisasi saat ini sedang masif ya kita lakukan, ya, melalui banner, melalui spanduk dan baliho-baliho di jalan-jalanan, termasuk di perusahaan-perusahaan, baik itu pabrik ataupun perusahaan BUMN, BUMD, dan kantor-kantor pemerintah vertikal juga sudah kita himbau untuk memasang spanduk banner di pintu-pintu masuknya. Nah di dalam masyarakat tentu kita melibatkan, hari ini kita ada merekrut, ya, volunteer namanya. Ya, volunteer itu yang pertama untuk green volunteer, ada blue volunteer dan yellow volunteer. Nah kalau dia green itu dia bekerja sebagai LO, staff dan lain sebagainya dan difasilitasi. Terus kalau untuk yang blue itu anak sekolah, mahasiswa dan lain-lainnya itu di masing-masing tempatnya gitu. Dia daftar sebagai volunteer, ya. Nah sampai dengan hari ini yang untuk blue itu udah hampir 50.000 orang volunteer. Nah ini kan termasuk sebagai salah satu sosialisasi juga kepada masyarakat, termasuk green nanti Bu Tesya dan kita kasih pin gitu kan, kita kasih pin sehingga nanti orang datang, oh ada PON gitu, nanti kami kasih ke Kompas lah nanti untuk dipakai bagi semua karyawan kita yang ada di sini. Nah ini 3. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga melalui mobil Infocom, ya, jalan pakai videotron, jalan-jalan ke kecamatan, kemana. Terus juga kita sudah menyurati melalui surat edaran kepada pemerintahan, baik TNI maupun Polri dan instansi lainnya, termasuk juga pemerintahan kabupaten kota, kita surati semua untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan PON ini. Melalui itu tadi, medianya apa? Ada banner, ada spanduk, ada baliho, Sosial dan media juga TV, ya, Pak? videotron yang ada di masing-masing tempat, termasuk di Medan ini sudah banyak sekali gitu. Berarti secara tidak langsung PON yang ke-21 ini juga melibatkan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman juga ya Pak, ikut serta untuk menyelenggarakan PON ini seperti itu ya Pak? Iya tentu, pasti. Kenapa ya? Karena PON ini di Sumatera Utara ini adalah PON ketiga dulu. PON ketiga itu dilaksanakan di Sumatera Utara tahun 1953. Iya. Bayangin itu kalau dijumlahkan, ditambahkan dengan hari ini, 70 tahun yang lalu baru terlaksana lagi di Sumatera Utara. 70 tahun. Berarti kalau seperti saya sekarang, umur saya sekian 58 tahun, maka coba kita hitung lagi. Sekarang negara ini sudah menjadi 38 provinsi. Kalau 38 provinsi dibagi 2, 19.
dikali 4. Beberapa tahun itu kan. Iya. Jadi PON itu kan 4 tahun sekali. Maka ini adalah momentum yang sangat bagus untuk Sumatera Utara. Bagaimana kita menyambut nanti para tamu-tamu kita itu dengan sopan dan keramahan, ya. Sehingga ada kesan tersendiri, ada kesan yang baik nanti untuk Sumatera Utara. Termasuk juga nanti mungkin Sumatera Utara ini adalah menjadi destinasi-destinasi tujuan wisata. Itu nanti kita akan perkenalkan kuliner kita bagaimana dan lain sebagainya. Oke baik Pak, berarti secara tidak langsung juga dengan adanya PON di Sumatera Utara ini kita memperkenalkan pariwisata di Sumatera Utara kepada halayak luas seperti itu ya Pak ya. Dan dari informasi yang saya dapatkan juga ada beberapa lokasi-lokasi PON ini untuk spot-spot tourism gitu Pak. Seperti contohnya Samosir itu menjadi tempat perlombaan untuk voli pantai dan beberapa tempat lainnya. Itu apa pertimbangannya Pak memilih tempatnya? Ya itu tadi, sekarang ini kan olahraga ini supaya dia bisa hidup, industrinya juga harus hidup kan. Artinya sekarang ini sepak bola. Sepak bola itu kan tim PSSI kita itu pakai Airspo namanya kan. Coba cari sekarang di luar, ada nggak jual Airspo? Nggak ada, habis semua dibeli oleh supporter Indonesia. Nah, itu industri olahraga hidup. Nah hari ini kita juga seperti itu di Sumatera Utara ini kita coba mengembangkannya di mana melalui pariwisata. Maka kita buatlah pertandingan sesuai dengan cabornya itu, kita pertandingkan di tempat wisata kita. Misalnya di Pantai Bebas Parapat itu dipertandingkan renang perairan bebas. Nah, dipertandingkan di situ. Nah, orang akan tahu, oh ini Parapat indah sekali. Kan belum tentu juga atlet anak-anak kita itu pernah ke Parapat. Nah, ini kan nanti akan dijualnya ke daerah dia kan, itu satu. Di Balige ada ski air namanya. Ski air. Jadi ski air itu kita letakkan di Balige. Kenapa kita buat di Balige? Karena memang di sana sudah pernah dilakukan event-event internasional. Misalnya F1H2O, ya kan? Apa itu speedboat championship gitu kan? Itu kan artinya bahwa di sana itu sudah cukup layak untuk dipertandingkan yang berkaitan dengan mesin ski air, speedboat atau mungkin F1H2O gitu ya, bisa di situ. Yang terakhir kita buat juga di Samosir. Di Samosir tadi. Di Samosir itu ada kita buat poli pantai putra dan putri. Kenapa kita pilih di sana? Karena memang di sana pantainya juga bagus, ya, pasirnya bagus, dan kita sudah lakukan peninjauan berulang-ulang kali dengan technical delegate maupun dengan Pengprov PBFPS itunya. Jadi di sana cukup bagus. Nanti setelah pasca event PON ini nanti kita akan buat pertandingan-pertandingan internasional di pinggir pantai. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu nantinya, sehingga nanti turis kita hidup, ya UMKM kita bergerak gitu, ekonomi masyarakat bisa tumbuh, sehingga memang dalam PON ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Di samping ekonomi bergerak, kita juga mendapat pembangunan venue-venue olahraga. Sehingga nanti kita sudah memiliki beberapa venue olahraga, baik itu GOR maupun lapangan sepak bola maupun stadion media atletik yang bertaraf internasional. Bertaraf internasional. Jadi pasca event PON ini itu bisa kita gunakan untuk event-event internasional tentunya ke depan. Gitu. Nah baik Pak, untuk tantangannya tersendiri Pak, apakah ada tantangan besar yang dirasakan oleh panitia besar PON yang ke-21 ini dan bagaimana panitia menghadapinya Pak? Ya tantangan pastilah ada ya, apalagi yang namanya event PON ini 4 tahun sekali dan dihadiri oleh semua provinsi. Ya, kegiatan PON ini sering disebut multi event, artinya melibatkan banyak atlet, ofisial dan lain sebagainya. Tentu kita harapkan juga nanti akan berjalan dengan baik. Tantangannya berat sekali, banyak. Ya, membangun venue, ya kan? Mempersiapkan penyelenggaraan dua hal penting, memang dua, tapi dia sangat urgen dan penting sekali. Pak. Ya. Misalnya tadi venue tadi kita membangun baru, merenovasi dan menyewa GOR yang milik orang lain yang sesungguhnya nggak bisa kita bangun, kita sewa GOR, kita sewa whole hotel untuk event. Misalnya dance, kita sewa hotel Santika misalnya gitu. Untuk pertandingannya ya kan, untuk venue-nya, untuk pertandingannya itu tadi bagaimana kita bisa membuat pertandingan itu
nyaman, aman. Itulah kerjasama kita dengan TNI Polri maupun pramuka, sehingga nanti semua stakeholder, semua masyarakat Sumatera Utara di berbagai komponen kita libatkan untuk mensukseskan PON ini. Selain untuk keamanan bekerja sama dengan para aparat seperti itu ya Pak, lalu untuk tenaga medis ada beberapa rumah sakit yang dipersiapkan Pak? Ada beberapa rumah sakit, jumlahnya ada rumah sakit pemerintah, rujukan, ada rumah sakit swasta. Dan juga nanti kita akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Misalnya bidang kesehatan kita minta bantuan ambulan eksekutif, atau mungkin kalau perlu nanti ada helikopter, ambulan yang helikopter. Iya, kan di Parapat ada event kan? Iya benar. Nah, itu kan risikonya tinggi ya kan, di danau kan. Itu satu. Yang bidang transportasi juga seperti itu. Tesya. Kita minta bantuan nanti dari Kementerian Perhubungan, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti bus-busnya dikirimkan dari sana sehingga tidak terlalu berat kepada tuan rumah. Kalau sudah dibantu pemerintah pusat kan kita agak ringan sedikit. Nah itulah contoh-contoh koordinasi, kolaborasi. Termasuk peralatan kita minta kemana? Ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah dibagilah ini dari kami, ini dari sini aja. Sehingga bebannya, tantangannya itu bisa teratasi. Gitu. Oke baik Pak, kalau bagi warga yang mau menonton PON Pak, apakah ada yang regulasinya atau yang perlu dipersiapkan bagi warga Pak? Nggak usah bersiap-siap, datang aja langsung ke venue boleh. Tapi kita akan menyediakan etiket namanya nanti, bisa diambil beli pakai pakai HP, dibeli, datang ke sana supaya tertib dan free, nggak bayar. Tidak bayar ya Pak? Free. Nah Pak Baharudin, untuk masyarakat sendiri apa sih Pak harapannya supaya masyarakat juga turut berkontribusi dalam mendukung PON yang ke-21 ini Pak? Ya harapan kita tentu dengan keberagaman kita, dengan ya orang Batak, kita kata orang Batak itu kan seram-seram, padahal enggak, Batak itu paling baik kan. Benar, ya paling baik sedunia itu kan, cuma stylenya aja itu. Nah dari itulah kita tunjukkan bahwa kita memang keramah tamahan kita harus kita tampilkan, ya budaya-budaya kita tampilkan, bagaimana menyambut tamu itu yang baik, ya kan. Nanti kalau dia jalan jangan ada yang mengganggu. Nah, ini penting peran serta masyarakat untuk memberikan atau merepresentasikan bahwa Sumatera Utara itu sebenarnya orangnya baik-baik gitu ya, nggak ada yang perlu diragukan dari segi keamanannya, kenyamanannya gitu. Itu harus sekarang bagaimana masyarakat Sumatera Utara ini harus mendukungnya dengan cara melakukan itu. Semua ikut berpartisipasi, semua ikut mengawasi, jangan membiarkan gitu. Nah, itulah harapan kita, sebagaimana selalu disebutkan oleh Bapak Gubernur, untuk kita selalu berkoordinasi sehingga nanti pada saat event semua masyarakat harus bergerak, jangan membiarkan suasana yang tidak baik gitu. Dan untuk harapan dan manfaat jangka panjang yang Bapak harapkan dari PON yang ke-21 ini apa Pak? Ya, PON 21 ini harapan kita yang pertama itu ada suksesnya kita, ada 5 sukses ya. Sukses yang pertama itu adalah sukses pelaksanaan namanya. Tadi sudah kita ceritakan panjang lebar. Yang kedua sukses prestasi. Sukses prestasi itu ada target. Target PON Sumatera Utara saya sebut tadi, target nomor 4, medalinya berapa? 100. Itu target minimum, bisa lebih, itulah harapannya kan. Terus yang ketiga adalah sukses administrasi namanya. Semuanya kita bungkus dengan administrasi yang baik sehingga pasca event semua aman, nyaman, tidak ada masalah apapun gitu ya. Yang keempat adalah sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu melalui apa? Itu melalui UMKM, ya banyak nanti merchandise, ya kan makanan, minuman, ya UMKM kita libatkan di dalamnya gitu. Hotel penuh, atlet akan datang kemari, penonton juga akan datang, supporternya kan dari daerah masing-masing kan pasti ada itu nanti kan. Itu yang keempat ya. Iya benar. Yang keempat. Yang kelima ini dia jangka panjang. Nah itu dia sukses pemberdayaan pasca PON. Ya pasca PON itu. Paskanya bagaimana? Kita kan udah punya stadion nih, kita buatlah nanti event-event internasional, event tingkat Sumatera Utara.
Sehingga nanti ini stadion ini bisa bergerak, ya, bisa terus melaksanakan event. Nanti olahraga Sumatera Utara ini tentu akan maju, utamanya di sepak bola. Nah, itu. Yang kedua juga, cabur apa lagi yang bikin event-event internasional? Itu tadi tarung-tarung. Ya ada Singapura, ya ada Malaysia, ada Thailand. Kadang-kadang dengan kita itu 2 jam setengah paling lama, dari Filipina pun boleh ke sini. Kalau dari Malaysia kan cuma sebentar aja, 35 menit sampai, dari Singapura juga seperti itu. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan yang bermanfaat tentu nanti untuk anak-anak kita, anak-anak Sumatera Utara bisa memanfaatkan venue ini untuk dia bisa berlatih dengan benar, ya, berlatih dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah standar. Kalau sudah fasilitasnya standar, dia ikut itu, berlatih dengan sungguh-sungguh, tentu ke depan dia akan bisa berprestasi. Baik Pak Farudin, ya itu tadi pertanyaan terakhir untuk Sapa Sumut hari ini. Terima kasih Pak sudah mau hadir di Sapa Sumut ini. Semoga sukses untuk acara PON yang ke-21 nanti. Amin. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai persiapan jelang PON ke-21 pada tahun 2024. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.